Coba bayangin fakta ini sejenak. Negara kita itu punya sekitar 27.000 SMA dengan total 47 juta siswa. Tapi, ada alokasi khusus dari APBN sebesar 2 triliun rupiah yang cuma disiapin buat merintis 100 sekolah elit. Nah, di sesi bedah kebijakan kali ini, kita bakal ngupas tuntas salah satu mega proyek paling panas saat ini, Sekolah Garuda. Pertanyaan besarnya tuh jelas banget. Dengan skor PISA matematika kita yang kebetulan masih nyangkut di urutan 69 dari 81 negara, apakah nyuntikin dana raksasa buat segelintir sekolah ini beneran langkah jenius buat ngejar ketertinggalan ke tahun 2045? Atau jangan-jangan kita justru lagi bikin jurang kesenjangan baru? Oke, kita mulai dulu dari ngeliat seberapa ambisiusi angka-angka di balik proyek raksasa ini. 2 triliun rupiah, angka yang fantastis banget buat sebuah investasi awal kan? Dana dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini tujuannya spesifik, ngebangun institusi berasrama level elit yang fokus utamanya di bidang STEM, Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Target akhirnya juga nggak main-main, mereka mau mencetak 100 sekolah unggulan di tahun 2029. Tapi tunggu dulu, mari kita taruh angka ini dalam perspektif. Total anggaran pendidikan nasional kita di 2026 itu nyentuh 757,8 triliun rupiah. Ini rekor terbesar dalam sejarah Republik Indonesia loh. Jadi 2 triliun tadi sebenarnya cuma sekitar 0,27%-nya aja. Kecil banget kan kelihatannya. Tapi biarpun porsinya mungil, dampak simbolis dan strategisnya buat masa depan talenta unggul kita itu luar biasa masif. Nah, sekarang kita bahas gimana cara pemerintah ngeeksekusi ide gede ini di lapangan lewat 2 jalur yang beda. Jadi gini, skemanya tuh dibagi 2. Pertama ada yang namanya Garuda Transformasi. Ini konsepnya nge-upgrade sekolah-sekolah top yang udah punya nama dan reputasi, disuntik fasilitas kelas dunia. Ibaratnya ini investasi minim resiko. Terus yang kedua, Garuda Baru. Ini langkah afirmatif yang cukup berani, karena mereka ngebangun sekolah bener-bener dari nol, khusus di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, alias daerah 3T. Buat tahap awalnya ada 16 titik percontohan. 12 diantaranya itu sekolah existing, kayak MH Tamrin di Jakarta atau Taruna Nusantara di Jawa Tengah. Terus, 4 sisanya adalah lokasi yang benar-benar baru dibangun. Yang bikin menarik adalah kalau kita perhatiin sebarannya, Pulau Jawa justru cuma kebagian jatah dikit. Pemerintah tuh kelihatan banget sengaja nyebar lokasinya biar pusat otak dan keunggulan intelektual nggak cuma numpuk di Jawa terus. Coba kita zoom in ke 4 lokasi baru ini. Belitung Timur, Timur Tengah Selatan, Konawe Selatan, dan Bulungan. Semuanya ada di daerah 3T. Ini bukan sekedar pemerataan fasilitas biasa, ada strategi geopolitik di baliknya. Nempatin sekolah unggul di daerah perbatasan itu cara yang cerdas buat ngebangun semacam pertahanan intelektual sekaligus memperkuat identitas nasional kita langsung di garis terdepan negara. Terus, gimana caranya supaya program semahal ini nggak mandek di tengah jalan? Jawabannya ada di strategi pendanaan berikut ini. Buat mastiin program elit ini nggak tiba-tiba hilang pas ganti pemerintahan, mereka pakai skema yang namanya dana abadi atau endowment fund. Analoginya gampang banget, bayangin aja kayak lo punya deposito di bank. Uang pokoknya itu di-lock, nggak boleh disentuh sama sekali, harus utuh selamanya. Nah, sekolah-sekolah ini nantinya cuma bakal beroperasi pakai bunga atau imbal hasil dari investasi uang tersebut. Dari total budget 2 triliun tadi, persis setengahnya alias 1 triliun rupiah langsung dikunci jadi dana abadi. Tapi mari kita jujur-jujuran pakai hitungan logis. Kalau uang 1 triliun ini ditaruh di surat berharga negara dengan yield katakanlah sekitar 6,5%, hasilnya itu cuma 65 miliar rupiah per tahun. Buat ngebiayain operasional puluhan boarding school elit, angka segini jelas masih kurang. Jadi prakteknya, ke depan program ini ya tetap butuh suntikan dari APBN tahunan. Tapi, buat siswa yang berhasil tembus masuk ke sini, wah ini benar-benar tiket emas. Semuanya di cover full. Mulai dari biaya sekolah, asrama, makan sehari-hari, sampai pemakaian lab STEM yang canggih, gratis. Dan yang paling penting, masuk ke sini itu murni adu pintar dan potensi lewat seleksi ketat, bukan adu tebal dompet keluarga. Bahkan, ada jalur beasiswa Garuda lanjutan buat mereka yang pengen lanjut kuliah ke kampus-kampus top dunia nantinya. Pertanyaan selanjutnya. Apa kabar anak-anak di daerah yang buat makan aja susah, boro-boro mikirin STEM? Nah, ini dia penyeimbangnya. Sering ada anggapan kalau pemerintah cuma peduli sama si jenius. Ternyata strateginya nggak gitu. Ini bukan kompetisi menang kalah. Di satu sisi, iya, ada sekolah Garuda 2 triliun rupiah buat nyetak inovator global. Dan itu basisnya murni meritokrasi.
Tapi di sisi lain, pemerintah juga punya sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial yang diguyur dana jauh lebih besar, yaitu 10 triliun rupiah. Fokusnya 100% buat pemerataan, nyasar langsung anak-anak dari kelompok miskin ekstrim supaya mereka tetap dapat akses pendidikan yang layak. Tentu aja nggak ada program triliunan yang mulus tanpa kritik. Dan kritik dari publik soal ini menurut gue cukup valid. Kebijakan raksasa ini langsung disambut sama beberapa kekhawatiran besar. Ada yang takut ini bakal nyiptain kasta baru di dunia pendidikan kita atau bikin kesenjangan fasilitas buat guru makin kelihatan. Tapi isu yang paling tajam adalah soal brain drain. Dari data yang ada, sekitar 96% siswa penerima beasiswa Garuda ini pada milih lanjut kuliah ke luar negeri. Wajar dong kalau publik nanya, pinter-pinter dibiayain negara miliaran rupiah, pas lulus pada balik kan nih buat bangun Indonesia? Pemerintah sih ngerespons kritik ini dengan janji kalau seleksi penerimaannya bakal super transparan dan adil, ditambah kuota afirmasi buat daerah 3T. Cuma, tantangan teknisnya juga nggak main-main. Buat jalanin kurikulum internasional sekelas IB itu butuh akreditasi yang super ketat, nggak bisa asal jadi. Belum lagi, nyari ketersediaan guru lokal yang punya standar ngajar level global itu PR yang lumayan berat. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari semua ini? Menteri Brian Yuliarto sempat bilang kalimat yang cukup nendang, kita siapkan Garuda Muda yang lawannya bukan sesama anak bangsa, tetapi negara lain. Pada akhirnya ini adalah sebuah pertaruhan makro. Logikanya, kita konsentrasiin investasi gede-gedean ke 1% talenta terbaik, dengan harapan mereka bakal ngasih return berkali-kali lipat buat negara 20 tahun dari sekarang. Singapura udah mainin taktik ini dari tahun 80-an dan terbukti sukses besar. Tapi yang jadi catatan penting, kita ini Indonesia, negara dengan 280 juta penduduk yang kondisinya jauh beda dari Singapura. Hasil dari eksperimen raksasa ini baru bakal kita lihat wujud aslinya mungkin 10-15 tahun lagi. Apakah para Garuda Muda ini nantinya sepadan dengan investasi 2 triliun rupiah yang kita keluarkan? Nah sekarang gue balikin ke lo. Menurut lo ini beneran investasi masa depan yang cerdas dan mutlak dibutuhin? Atau ya ujung-ujungnya cuma jadi kebijakan elitis aja? Coba dong share pendapat lo di kolom komentar. Dan pastinya jangan lupa subscribe Paham Dikit ID biar kita bisa terus bedah kebijakan-kebijakan publik seru lainnya. Thanks banget udah nonton dan sampai jumpa!